Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wulandari dari kelas HES 5A. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa makalah kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok 6. Pengertian makna etos menyebutkan bahwa ia berasal dari bahasa Yunani yang bermakna watak atau karakter. Secara lengkapnya, pengertian etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan, dan seterusnya yang bersifat khusus tentang seorang individu atau kelompok manusia. Menurut Sinamo, setiap manusia memiliki spirit atau roh keberhasilan, yaitu motivasi murni untuk meraih dan menikmati keberhasilan. Dari ratusan teori sukses yang beredar di masyarakat, Sinamo menyederhanakan menjadi 4 pilar teori utama. Keempat elemen tersebut lalu dikonstruksikan dalam sebuah konsep besar yang disebut dengan catur dharma mahardika. Dalam bahasa Sanskerta yang berarti 4 drama keberhasilan utama, yaitu 1. Mencetak prestasi dengan motivasi superior. 2. Membangun masa depan dengan kepemimpinan. Yang ketiga, menciptakan nilai baru dengan inovasi kreatif. Keempat, meningkatkan mutu dengan keunggulan insani. Keempat, dharma ini kemudian dirumuskan menjadi 8 aspek etos kerja sebagai berikut. 1. Kerja adalah rahmat. 2. Kerja adalah amanah. Ketiga, kerja adalah panggilan. Keempat, kerja adalah akualitasi. Kelima, kerja adalah seni. Keenam, kerja adalah kehormatan. Dan yang terakhir, kerja adalah pelayanan. Selanjutnya, kesimpulan kelompok 3. Etos juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos yang artinya sikap, kepribadian, waktu, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak jauh atau sering dimiliki oleh individu, tetapi juga kelompok, bahkan masyarakat luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Mengenai tentang etos, kerja dapat diartikan sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri atau sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang, suatu golongan atau suatu bangsa. Sehingga etos kerja dapat diartikan sebagai sikap, cara pandang yang diyakini seseorang muslim. Etos kerja berfungsi sebagai konsep tentang kerja atau paradigma kerja yang diyakini seorang atau kelompok dengan baik dan benar yang diwujudkan melalui perilaku kerja, yaitu secara khas, secara umum, etos juga berfungsi sebagai alat penggerak setiap perbuatan dan kegiatan individu. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan suatu hal yang baru dan berbeda, yang dijadikan dasar buat kiat dalam suatu usaha atau perbaikan hidup. Jadi, pengusaha atau wirausahawan adalah seorang yang sikapnya menciptakan sebuah usaha atau bisnis yang diharapkan dengan resiko dan ketidakpastian untuk memperoleh keuntungan, dan mengembangkan bisnis dengan cara mencari keuntungan atau laba, mengembangkan sesuatu yang baru, mengenali kesempatan, dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya, menyimpulkan kelompok 5. Etos kerja juga berbuat dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu etos berasal dari bahasa Yunani, dan yang kedua, etos kerja juga sangat berpengaruh pada keberhasilan seseorang. Demikian juga dengan sekuensi dalam berpendidikan. Dengan etos kerja tinggi diharapkan seseorang menjadi seseorang yang cakap, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, terutama pada diri sendiri. Ada ciri-ciri etos kerja. Yang pertama, ada mereka kecanduan terhadap waktu. Mereka memiliki mayoritas yang bersih atau ikhlas, kecanduan kejujuran, memiliki komitmen, istiqomah, memiliki pendirian yang kuat, mempunyai rasa tanggung jawab, menjaga persaudaraan dan memperluas jaringan. Menjaga persaudaraan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Cinta perubahan, dan yang terakhir, mereka orang yang kreatif. Karakteristik etos kerja dalam Islam. Yang pertama, ada kerja merupakan penjabaran akidah. Yang kedua, kerja dilandasi dengan ilmu. Yang ketiga, kerja dengan meneladani sifat-sifat ilahi dan mengikuti petunjuknya. Yang terakhir, ada menyimpulkan kelompok 4. Dalam Islam, etika dan bisnis merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hal ini dikarenakan ajaran Islam yang bersifat mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hubungan bisnis dengan etika dalam Islam tak hanya satu antara urat dengan daging, dan landasan yang mendorong perilaku bisnis hendaknya didasarkan dengan hanya takut pada sebuah pemerintahan. Tidak juga hanya karena hasrat menumpuk
kekayaan, tetapi lebih dari itu. Seseorang pembisnis hendaknya menyadarkan perilakunya semata-mata karena takut kepada Allah dalam usaha mencari ridhonya, sehingga bisnis yang ideal dalam Islam adalah bisnis yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, mampu menciptakan rasa keadilan dan memenuhi tuntutan kebijakan dan keluluhan hati dan budi. Oleh karena itu, pembisnis dalam Islam harus tunduk kepada ajaran atau nilai dasar Islam, yaitu etika bisnis Islam yang mencakup tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Itulah yang dapat saya simpulkan dari beberapa makalah tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.